Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Hairil, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMK Negeri 2 Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 yang sudah dipelajari, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, selama ini hanya mentransfer materi saja. Yang ketiga, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham ataukah belum. Yang keempat, hanya melihat kompetensi dari aspek kognitif saja, sementara aspek-aspek lain dikesampingkan. 5. Perlakuan terhadap murid semua sama. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya. Pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kemudian kedua, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Ketiga, ketercapaian pembelajaran setiap murid berbeda. 4. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. 5. Harus mempelajari karakter murid. Keenam, mengarahkan murid belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. 7. Menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Dan yang terakhir, harus sabar dan penuh keikhlasan dalam pembelajaran. Kemudian, hal yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi guru yang menuntun. Dan yang kedua, memperhatikan kodrat anak. Ketiga, mengutamakan budi pekerti anak sesuai dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Dan yang keempat, guru harus menginspirasi. Jadi guru harus menjadi panutan, teladan bagi murid-muridnya. Kemudian, saya juga akan merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian aktif, berkolaborasi, dan pembelajaran yang variatif. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa diambil poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, pendidikan yang menuntun. Ketiga, sesuai kodrat anak. Keempat, pendidik itu seperti ibaratnya seorang petani dan murid itu adalah bibitnya. Kemudian yang kelima, pendidikan berbudi pekerti. Jadi kesimpulan, pendidikan sejatinya bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter,
menghormati keberagaman, dan mendorong kreativitas. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk terus mengupayakan pendidikan yang memerdekakan, menghargai nilai-nilai lokal, dan membangun masyarakat yang berbudaya dan inklusif. Refleksi dari pembelajaran modul 1.1, saya bisa mendapatkan 3 kata kunci. Yang pertama, merdeka belajar. Yang kedua, kolaborasi. Dan yang ketiga, well-being. Maksudnya, murid dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi, mengembangkan potensi sesuai karakteristik murid demi mewujudkan murid yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian penyampaian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.